ini bukan hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man bermula siapa saja atau barang siapa, arafa yang mengenali oleh dia man nafsahu pada dirinya sendiri dia man, faqad arafa maka sungguh telah mengenali oleh dia man rabbahu pada Tuhannya dia man. Qala al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala fil Hawi lil Fatawi. Qala telah berkata al-Imam oleh Imam Jalaluddin, ialah Imam Jalaluddin As-Suyuti yang berbangsa Suyuti. Rahimah semoga merahmatuhu kepada beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti Allahu oleh Allah Ta'ala yang maha tinggi oleh dia Allah. Fil Hawi lil Fatawi, di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Fi hadithi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di dalam hadis yang bunyinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kata beliau, inna hadza al-haditha. Inna hadza sesungguhnya ini al-haditha wujudnya hadis. Laisa yaitu bukanlah oleh dia hadis bi sahihin pada sahih atau dengan suatu yang sahih. Wa qad su'ila, dan sungguh telah ditanya anhu terhadap darinya dia hadis An-Nawawi terhadap Imam An-Nawawi fi fatawihi di dalam kitab fatwa beliau Imam An-Nawawi. Faqala, lalu berkata oleh beliau Imam An-Nawawi, innahu sesungguhnya dia perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu laisa, yaitu bukanlah oleh dia bithabitin, yaitu pada suatu ketetapan, maksudnya bukan hadis. Wa qala Ibnu Taimiyah, dan telah berkata oleh Imam Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harani, ini dinukil oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan Ibnu Taimiyah maudhu'un, ini maudhu'. Wa qala Az-Zarkashi, dan telah berkata oleh Imam Az-Zarkashi fil ahadithi dalam kitab yang berjudul Ahadithi al-Mustahirati, hadis-hadis yang mustahirah. Dzakara telah menyebutkan Ibnu Sam'ani oleh Ibnu Sam'ani, innahu sesungguhnya dia perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu min kalami Yahya bin Mu'adz ar-Razi, yaitu dari perkataannya Syekh Al-Imam Yahya bin Mu'adz ar-Razi, salah seorang ulama ahli sufi. Qala An-Nawawi, telah berkata oleh Imam An-Nawawi, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti juga ini, fi fatawihi di dalam kitab fatawinya Imam An-Nawawi. Maknahu bermula maknanya dia man arafa nafsu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, yaitu bermula lafaz man arafa nafsahu, man bermula siapa saja arafa yang mengenali oleh dia man nafsahu pada dirinya sendiri, bidha'fi dengan kelemahan, bahwa manusia itu memang lemah, wal iftiqari dan penuh ketundukan, yang penuh kebutuhan, hajat ilallahi kepada Allah, wal ubudiyati dan ubudiyah tentang penyembahan, penghambaan, peribadatan kepada Allah, lahu kepadanya Allah, arafa rabbahu maka akan mengenali oleh dia man rabbahu pada Tuhannya, bil quwwati dengan kekuatannya Allah, war rububiyati dan dengan ketuhanannya Allah, wal kamali dan pada kamal kesempurnaannya Allah, al mutlaqi yang mutlak, wasifati dan pada beberapa sifat al ula yang tinggi. Sehingga jelas sekali bahwa perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu menurut jumhur ulama itu bukan hadis. Tetapi setiap yang bukan hadis, laisa bihaditsin, belum tentu kemudian kita katakan maudhu, begitu ya. Kalau memang ada orang yang sengaja memalsukan, berdusta atas nama Rasulullah SAW, kemudian dia mencari sanad, diisnadkan hadis itu, disandarkan kepada gurunya, kemudian sampai kepada Rasulullah, tetapi dia itu masnu' makdzub, orang yang kadzib, orang yang dusta, mukhtalaq, hadis itu sengaja dibuat-buat, itu memang disebut maudhu'. Tetapi ini bukan hadis ya, maka dikatakan laisa bihaditsin. Lalu apa sih perbedaannya antara haditsun maudhu'un dengan laisa bihaditsin? Ini adalah dua istilah yang berbeda.
Kalau hadisun maudhu'un itu ada seseorang yang memang sengaja memalsukan hadis, mukhtalaq yaitu menciptakan hadis, dia berdusta, kadzibun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sengaja mendustakan, membuat hadis-hadis palsu, itu disebut hadisun maudhu'un. Tetapi kalau misalnya ada suatu maqalah ulama atau qaulul ulama, baik itu dari kalangan tabi'ut tabi'in maupun ulama-ulama setelahnya, itu tidak langsung dihukumi hadisun maudhu'un, tidak. Tetapi cukup kita kasih penjelasan bahwa ini adalah qaulul ulama atau maqalatul ulama, sebagai maqalahnya ulama. Jadi dua hal yang berbeda. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.